Makanya kita menyampaikan, baik waktu kita unjuk rasa di depan DPR pada tanggal 20 maupun di DPD, kita katakan bahwa itu tidak benar mengelola negara ini. Ini akan menuju kehancuran. Maka inisiatif dari Kolonel Sugeng Waras yang demikian prihatin menghadapi ini, kita dukung, saya dukung, dibentuk, dideklarasikan di tubuh perjuangan di Bandung. Dan kemudian organisasinya belum terbentuk, jadi anak dan pekerjaannya sudah terbentuk, ya, organisasinya belum tentu segera dibentuk. Maka akhirnya dibentuklah macam presidium, berubah karena undang-undang harus namanya perkumpulan. Maka tadinya presidium menjadi langsung berbentuk hierarkis seperti ketua umum sampai ke bawah. Jadi dengan demikian perubahan-perubahan ini sampai sekarang kita hadapi dengan tenang, walaupun dengan keterbatasan pertama fisik dan dana. Kita hadapi untuk memperbaiki negara kita yang sudah hancur total, baik di luar negeri menghadapi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hancur lebur. Orang-orang asing sudah berada di Indonesia, masuk, sudah berkebun kopi, berkebun pisang, sawit, segala macam, termasuk untuk tanam cabai di kota Bogor, di sekitar daerah Kabupaten Bogor. Terang-terangan, belum lagi di Morowali, belum lagi Morotai, dan kemudian berada kita lihat Cina berkuasa. Bahkan kita baru dipukulin rakyat di Morowali maupun berada di Maluku, yaitu di daerah Pulau Buru. Mereka menguasai di Sumatera, seenaknya saja mengusir rakyat. Bangsa kita tidak ada pembelaan bahwa melindungi segenap bangsa ini, seluruh tempat daerah Indonesia tidak dilakukan oleh aparat kita, TNI maupun Polri. Mereka sudah masuk di dalam segmen-segmen kehidupan kita, menguasai tanah, menguasai sumber daya alam, menguasai keuangan, menguasai bahkan pemimpin-pemimpin kita, penasihat dari pemimpin dari organisasi yang resmi, apakah itu BRIMOB, apakah TNI, adalah para oligarki. Kita miris melihat ini. Kemampuan kita dengan daya kita yang sudah tua, kita tidak akan tampil. Partai-partai diam saja. Belum lagi ormas-ormas diam, semuanya seperti terkesima. Kita tidak menginginkan negara ini kita hancur. Minimal bahwa walaupun api besar, kita setetes air yang kita berikan itu adalah usaha kita dengan kemampuan kita. Dan kita akan membesar. Pertama kali kita bergerak dengan FPPI nanti akan bergerak. Didukung dengan anggota luar biasa yang masih muda-muda dan dia juga ada orang tua. Kita berharap nanti mereka ini, karena namanya forum, boleh. Forum itu perkumpulan yang sama untuk membicarakan nasib bangsa ini. Jadi dengan ada forum ini, kita bukan berbentuk namanya partai politik, bukan berbentuk ormas, forum di mana kita berkumpul membicarakan siapa saja, tapi sebagai leadernya adalah para purnawirawan. Makanya ada anggota luar biasa. Inilah yang akan bergerak nanti menyampaikan ide-ide kita untuk menyelamatkan bangsa ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahan darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut serta dalam perdamaian dunia. Jadi kesejahteraan, security, prosperity kita perhatikan dengan kemampuan kita. Tapi percayalah bahwa sekarang persaingan dunia, apakah Cina, apakah Rusia, apakah Amerika, apakah Eropa, NATO, maupun fakta wartawan yang sudah dibubarkan, mereka sekarang berantem karena masalah apa? Masalah kehidupan. Hegemoni Eropa sudah habis, tapi sekarang muncul hegemoni Cina. Cina sudah menguasai di Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria, Oman, sekarang di daerah Pasifik 5 negara sudah dikuasai, dan sekarang mereka sudah masuk menyusup terang-terangan. China naik pesawat terbang Lion Air
datang malam-malam langsung menuju Morowali, belum lagi kapal yang masuk kemana. Seluruh Indonesia mereka berada di dalam negeri, di hutan-hutan dan di penduduk. Dan mereka baru ini kita lihat pembuatan kereta api cepat Bandung-Jakarta. Coba lihat sendiri. Rakyat yang lewat di dalam, di bawah dipukulin oleh pekerja-pekerja Cina. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kita ini Kurang ajar. dijajah oleh orang-orang asing, terutama Cina daratan yang sekarang datang kemari, membangun pura-pura membangun. Kemudian mereka tidak membangun dengan sebersihnya pakai RAPBN. Pemerintahan ini sudah pemerintahan kacau balau. Kita bisa menyumbangkan pikiran dan tindakan, maka kita menyampaikan akan membentuk tulisan. Apakah kita demonstrasi datang ke DPD, kita datang. Negara ini sudah tinggal balik nama saja. Jangan nanti ada NKRI yang berdasarkan komunis atau berdasarkan yang lain-lain di luar Pancasila. Karena sekarang banyak yang mengaku saya Pancasilais, tapi menyerang agama yang ada. Jadi saya katakan, kita ini pejuang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, Pak Laksamana Slamet, kita masih berpegang teguh pada Sabta Marga Sumpah Prajurit. Ya termasuk konstitusi yang berlaku di negara ini, yang paling gampang adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Politik kita politik negara, seperti kita waktu masih aktif. Enggak yang lain-lain. Jadi kalau konstitusi kita atau Sabta Marga Sumpah Prajurit ada yang mengacak-ngacak, ada yang menyimpangkan, ada yang mengganggu, ya kita harus bereaksi. Pertama paling tidak bersuara. Kita memang kalau dipikir-pikir lemah, tapi tidak. Kita tidak tahu hutan kita itu ada di mana. Mungkin saya agak beda sama Pak Kiplan sedikit yang katakan nggak mungkin. Saya bilang nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Saya bilang gitu aja. Tadi nggak mungkin kan dijaga oleh PDI. Makanya PDI nggak bisa mati apa? Itu aja kalau saya gitu. Jadi asal kita jangan pesimis. Karena di WA tadi Pak Kiplan juga ngomong sering baca. Saya juga sering Pak Kiplan tadi memfokuskan dibaca perbedaan. Kayak memfokuskan pada yang ada di WA itu orang-orang yang pesimis. Orang-orang pesimis ini sudah susah digunakan. Kalau udah pesimis nggak punya harapan, mau disuruh apapun cari alasan dia. Cari alasan, aduh udah tua, aduh kekuatan kita apa, kita nggak punya senjata. Padahal kita punya kekuatan. Paling tidak kita bersuara dan menyampaikan kebenaran ini kepada rakyat. Itu tugas kita. Kalau Pak Kiplan bilang kita tunggu 2024. Kalau kita dalam tempo sebulan ini bisa menyuarakan kebenaran yang terjadi di negara ini kepada rakyat, dan 200 juta rakyat turun, bilang Jokowi turun itu. Gak perlu tunggu 2024. Allahu Akbar. Mampu gak kita menyampaikan kebenaran itu? Itu saja. Rakyat. Kalau nggak mampu ya kita tunggu apa yang disampaikan Pak Kiplan, tunggu 2024. 2024 juga kalau kita tidur berkuasa lagi. Ada salah satu DPD yang menerima. Perbuatan itu adalah perbuatan legal konstitusional. Bukan aja. Bukan asal. Tapi itulah tindakan legal konstitusional. FPPI bersama ormas yang lain. Semua aturan hukum sudah prosedur itu kita lakukan. Itu pun di lapangan masih terjadi. Ada ormas lain yang mendalami di situ. Ini adalah kecil. Sehingga FPPI mengambil kebijakan. Oke, kita atur bersama sehingga tidak ada masalah. Belum lagi namanya pecundang-pecundang, namanya katakanlah provokator yang mengatakan kita justru provokator. Hal yang kecil dapat diatasi dan dapat kita usir. Dan polisi masih punya hutang kita. Karena perbuatan itu di depan polisi. Ada polisi sini. Sampaikan kepada teman-teman.
Saya sudah minta menyampaikan pemberitahuan. Polisi memberikan izin kepada itu nggak masalah, karena semua punya hak politik. Tetapi kenapa bisa terjadi insiden seperti itu di depan polisi? Saya boleh menganalisis. Berarti ini ada yang merencanakan, ada yang membuat, ada yang mengarahkan, ada yang memimpin. Saat terjadi polisi tidak bertindak, setelah anggota-anggota lain pada rebut marah, tangkap itu, baru ditangkap. Dan setelah ditangkap itu pun diamankan ke dalam gedung DPR, di dalam pagar. Ini polisi seharusnya tanggung jawab. Mungkin karena ada kepentingan keluarga kita, mungkin ada sesuatu hal yang mendesak sehingga tidak kita bisa. Itu kita sangat maklum, tidak ada salahnya. Tetapi bagi yang tidak ada halangan bisa minta, jangan besar mulut. Tunjukkan FPPI sebagai pencinta NKRI, sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah atau penegak hukum. FPPI masih tentara rakyat dan tetap tentara rakyat. Saya katakan bahwa upaya apapun adalah sudah bagus. Tapi ingat, sebaik-baiknya rencana kita, Allah lah yang menentukan. Siapa mereka? Siapa yang gerakkan? Siapa yang membina? Apa tujuannya? Tanpa saya minta. Kalau polisi punya harga diri, jangan sampaikan kepada masyarakat. Oh, ternyata kelompok ini dari sini, maksud dan tujuannya ini. Kecuali kalau memang pura-pura bisu. Oke, saya tidak menuntut, saya tidak minta. Ini saya percayakan kepada polisi. Karena polisi dipercayakan untuk mengamankan, menertibkan masyarakat dalam hal kegiatan apapun. Sekali lagi, ini sebenarnya masih tugas polisi. Saya menunggu penjelasan yang jujur, benar dan adil. Saya diam, saya tidak menuntut. Dalam arti, saya masih menganggap polisi positif. Pelajaran dan pengalaman kita. Sekali lagi, jangan pesimis, jangan berkecil hati. Kalau FPPI ada sedikit orangnya. Orang berdemo ada yang beribu-ribu, bahkan berpuluhan ribu. Tapi tiba-tiba capai sasaran, tidak diterima, pulang kosong. Kita kemarin bisa dihitung jari. Alhamdulillah kita bisa masuk sehingga suara kita bisa diterima. Itu dari siapa? Ya karena Allah. Makanya saya selalu dengung-dengungkan. Satukan niat, bulatkan tekad, hanya bersandar kepada Allah. Sebelum bergerak, mana yang ingatkan saya nanti kalau Pak Sugeng ditangkap, siapa yang akan mimpin? Masya Allah. Jangan berkesimpulan itu. Ada Allah. Alhamdulillah. Tidak ada masalah yang berat. Kalau namanya rusuhan kecil-kecil biasalah. Di mana ada aksi pasti ada itu. Jadi sekali lagi itulah evaluasi saya. Kemudian harapan saya. Sepulang dari sini renungkan. Kembangkan. Jangan hanya berhenti di protokoler. Di lantai dikukuhkan. Dipuji-puji orang. Bukan itu. Ketuk hati nurani. Bukan. Saya tahu PPIN. Karena saya orang PPIN. Saya pernah masuk PPIN. Dan sampai saat ini saya tidak pernah menyatakan keluar. Tetapi saya bisa mendengar apa yang terjadi di internal PPIN.
tadi sudah disinggung, makanya sekarang saya lanjutkan yang disinggung oleh Bapak Kiflan. Kita sama-sama tujuan kita. Oleh karena ada PPN, ada Gerindra, kemudian ada FPPI. FPPI bukan sayapnya Purnawirawan, bukan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Narko, FPPI independen. Melihat, mempelajari, mempertimbangkan, akhirnya kita memutuskan. Kita tidak pernah minta pisah. Kita tidak pernah untuk melawan. Tapi kita berhak berpikir yang lebih baik.